Tidak memungkiri saya memberikan solusi, tidak ada pilihan lain sebenarnya selain revolusi. Langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin menjawab pertanyaan abang yang tadi, yang kacamata yang pertama, bagaimana aksi mahasiswa yang harusnya hari ini terjadi. Sebenarnya tadi sudah diulas dan sudah dibahas matang dan panjang lebar oleh Bang Aziz ya, tadi udah lengkap. Memang sebagai mahasiswa kita merupakan lidah penyambung dari masyarakat. Kita tidak boleh jauh dari masyarakat. Kita memang harus terus mengedukasi masyarakat, karena itulah kita merupakan posisi tertinggi dalam pendidikan. Di ranting pendidikan kita merupakan yang paling tinggi, di mana kita yang sewajarnya harusnya memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, selain itu ada aksi, yaitu demonstrasi. Nah, mungkin ini menjadi kritikan bagi kita semua, bagi organisasi-organisasi kepemudaan. Sedikit saya bingung dan saya tidak tahu, mungkin kemarin aksi November ketika RUU KUHP, ketika itu Hima Persis ikut turun. Sebenarnya ketika saya turun, Hima Persis turun, saya lebih senang ketika turun aksi dengan HMI, dengan PII. Kenapa? Karena mereka jelas tuntutannya, mereka jelas tupoksinya, mereka ingin ini, ingin ini, ingin ini. Mereka jelas inginnya apa, dan mereka menuntut itu semua. Tapi kemarin saya melihat apa yang dilakukan oleh mahasiswa kemarin, ada kebingungan. Sebenarnya kemarin itu tanggal ketika pecah, saya lupa tanggalnya, itu sebenarnya ring 1 DPR itu udah hancur, pagar DPR itu udah tembus. Iya, 23 itu udah tembus. Tapi bingung mahasiswa nih, mau ngapain, mau masuk nggak tahu mau ngapain bang. Bingung kita ini. Aneh saya ketika mau masuk, waduh, ini siapa nanti yang mau menggiring ke dalam nih? Beda ketika zaman 98. Ketika mereka 98 tahu ketika udah jebol, habis semua masuk ke dalam. Karena musuhnya jelas. Hari ini kemarin kita bingung. Siapa ini musuhnya? Terus siapa yang memberikan komando? Hari ini organisasi kepemudaan, baik itu internal kampus maupun eksternal kampus, kita terlalu membuat lingkaran-lingkaran. Tapi kita lupa di dalam lingkaran itu kita ada irisan. Nah, sebenarnya itu poin yang penting dalam ingin merubah rezim ini. Poin kekuatan yang ingin merubah rezim ini itu irisan itu. Kadang kita lupa kita punya persamaan. Kita hanya memperdebatkan perbedaan kita. Nah, mungkin ini menjadi evaluasi ke depannya untuk baik itu di BEMNUS, baik di BMSI maupun di organisasi-organisasi kemahasiswaan, baik itu di Hima Persis, di HMI, di Gema Pembebasan. Kita harus menyatukan framing terlebih dahulu. Kita harus tahu arahnya mau kemana, apa yang kita lakukan. Dari titik A sampai Z kita harus tahu apa yang harus dilakukan. Kita harus punya planning A, B, C, D. Karena itulah demonstrasi. Itu loh, itu untuk aksi. Terus yang kedua, untuk tadi pertanyaan abang, solusi hari ini. Tidak memungkiri saya memberikan solusi, tidak ada pilihan lain sebenarnya selain revolusi. Tapi ini yang perlu diingat, revolusi ini harus matang. Kenapa? Tahun 98 sebenarnya kita bisa revolusi. Sayang nggak ada persiapannya. Ketika kemerdekaan kita 17 Agustus tadi udah diceritakan sama Bang Dimas, bahkan sampai Soekarno dan Bung Hatta diculik karena mereka bingung. Indonesia ini arahnya mau kemana, mau seperti apa, tetek bengeknya seperti apa. Mereka bingung. Begitu pula juga ketika 98. 98 itu masih ada beberapa poin yang dibingungkan. Masih ada beberapa poin yang istilahnya zong, ini harus seperti apa. Ketika memang harusnya nanti revolusi, kita harus benar-benar tahu detail apa yang harus dilakukan, rencananya apa, pendidikannya seperti apa, ekonominya seperti apa, dan lain-lain. Bahkan seperti yang tadi Bang Dimas ceritakan, pendidikan di berbagai daerah itu berbeda, dan kita kalau mau revolusi harus tahu seperti apa itu. Jadi kalau misalkan mau revolusi harus benar-benar detail.
Jangan hanya revolusi, tapi kita nggak tahu sistem detailnya seperti apa. Ketika kita tanya sesuatu sistem detail yang akan direvolusi, kita bingung. Nah itu permasalahan kita dari dulu. Akhirnya apa? Dari comot sini, comot sana. Kan hari ini itu yang berlaku di sistem Indonesia. Ngambil demokrasi iya, kapitalis iya, komunis juga ada. Bingung kita hari ini sebenarnya. Sistem itu Indonesia itu seperti apa? Terlalu banyak comot sini, comot sana. Kalau memang mau mengadopsi satu sistem, harus benar-benar real sistem itu sudah terbukti dan terperinci. Sistem apa itu kira-kira, Pak? Nah, mungkin teman-teman sendiri yang menjawab ya. Akhir kalau Muhammad Tazakunullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.